apa nih, Bang? Kita menggali persoalan yang terjadi di lingkungan yang kita tinjau, yang kita datangi, kan begitu. Sebenarnya sebelumnya juga kita telah melakukan public hearing atau FGD ya. Tapi mereka kita undang, tapi sekarang kita jemput bola lah, kita langsung kepada titik-titik permasalahan. Jadi ada beberapa persoalan kita dapatkan tadi bahwa misalnya adanya rentenir, kemudian bahan baku sumber bahan pokok itu kan didatangkan dari luar provinsi Aceh. Dan ini kan menjadi PR bagi pemerintah Aceh ke depan bahwa 9 bahan pokok itu memang jika bisa kan harus sumbernya harus dari daerah Aceh sendiri. Jadi memang harus ada upaya pemerintah di sektor pertanian, perikanan untuk diberdayakan masyarakat Aceh sendiri. Jadi tidak ada produk impor lah istilahnya, impor dari luar. Ada bahasa bahwa di sini ada rentenir. Emang selama ini pemerintah daerah sendiri tidak pernah memperhatikan atau tidak ada program untuk berdaya dengan pedagang-pedagang kecil seperti ini di sini? Sebelumnya sepertinya tidak ada. Dulu saya tahu bahwa ada PER ya, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Tapi di sana tidak efektif karena mereka kan tidak tahu cara membuat proposal misalnya ya. Ini maka harus lebih disederhanakan lagi. Misalnya ada bank daerah yang bisa mengakomodir kepentingan permodalan tersebut. Jadi jangan dipersulit. Jadi ada misalnya mungkin dengan cara memberdayakan atau mengoptimalkan koperasi misalnya. Jadi itu ada nggak solusinya dengan hasil pantauan hari ini dengan kekurangan bahan baku dari luar, banyak rentenir, solusi ke depan jika Jokowi nanti menang, apa yang akan dilakukan? Ya, kita akan mendorong pemerintah daerah ya dan pemerintah provinsi untuk lebih memaksimalkan, lebih memprioritaskan sektor-sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, sehingga sumber-sumber yang mereka jual misalnya menjadi objek pasar itu tidak didatangkan dari luar. Dan kemudian persoalan rentenir ini pemerintah kan harus selalu melakukan public hearing dengan masyarakat setempat, dengan pelaku pasar, apa yang dibutuhkan, permodalan seperti apa, caranya seperti apa. Itu juga harus disinergikan. Ya, dari tim Jokowi ke sini, kenapa harus memilih dalam berkampanye itu dengan cara belusukan? Apakah itu bukan copy paste dari Pak Jokowi sendiri? Background saya dari LSM, saya sudah melakukan itu. Tapi caranya selama ini kan kita public hearing atau FGD ya, kita mengundang masyarakat dan banyak masalah masyarakat yang kita advokasi. Ya alhamdulillah banyak yang berhasil, kan begitu. Nah jadi sedikit style Jokowi, kita turun ke lapangan. Tapi sebelumnya memang kita sudah melakukan itu dan banyak yang sudah berhasil gitu. Nah, kita menjadi mediator antara masyarakat yang bermasalah dengan pemerintah, sehingga apa kepentingan masyarakat bisa diakomodir. Tadi kan sempat dengar ada teriak-teriak Jokowi, dipikir mereka kira adalah Jokowi yang datang. Ada keinginan nggak dari tim SES Aceh sendiri untuk menurunkan Jokowi ke Aceh, ke Meloboh khususnya ya? Ada sebenarnya, tapi kan berkaitan dengan menghadapi Ramadan ini kan ada sedikit jika penggalangan massa yang begitu antusias untuk menyambut kedatangan Jokowi ini kan jadi persoalan ketika memang menyambut bulan Ramadan. Pada umumnya itu masa kita kan berpuasa, ini kan juga agak sedikit mempersulit. Tapi kita serahkan kepada yang di atas. Memang kalau memang beliau akan datang kemari, kita dengan maksimal akan menyambut dengan baik. Selain belusukan, apa sih yang dilakukan oleh tim Jokowi tadi sampai ke pasar? Ada berbagi apa? Ya kita kan kita mencoba melihat apa kendala dan solusi. Kemudian kita menggali aspirasi masyarakat pasar. Kemudian kita juga melakukan silaturahmi. Ini yang lebih penting ya. Sehingga ada ikatan emosional antara kita dengan masyarakat. Oke, sih.